warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang budaya mutu pendidikan. Nah, apa sih budaya mutu pendidikan itu? Jadi, budaya mutu pendidikan adalah sikap, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa kualitas pengajaran, pembelajaran, dan semua aspek pendidikan terus ditingkatkan. Nah, ini mencakup komitmen dari semua pihak termasuk guru, siswa, orang tua, dan manajemen sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Nah, di sini ada beberapa contoh budaya mutu pendidikan. Contoh yang pertama, penilaian yang beragam. Nah, apa itu penilaian yang beragam? Nah, yaitu menggunakan berbagai cara untuk menilai siswa, tidak hanya dengan ujian. Nah, contohnya, selain ujian, siswa juga bisa dinilai melalui presentasi, laporan, dan tugas kelompok. Manfaat dari penilaian yang beragam ini yaitu dapat membantu guru melihat kemampuan siswa secara lebih lengkap dan memberi siswa kesempatan untuk menunjukkan bakat mereka. Nah, contoh yang kedua yaitu keterlibatan orang tua. Nah, keterlibatan orang tua yang bagaimana? Nah, yaitu mengajak orang tua untuk terlihat dalam kegiatan sekolah. Nah, contohnya sekolah mengadakan hari terbuka di mana orang tua bisa melihat kelas dan berbicara dengan guru. Nah, manfaat dari keterlibatan orang tua ini yaitu membuat siswa lebih termotivasi dan mendukung proses belajar mereka. Nah, dari dua contoh tadi menunjukkan bagaimana sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan mereka dengan melibatkan siswa, orang tua, dan mengajarkan nilai-nilai positif. Nah, selanjutnya ada beberapa elemen utama budaya mutu pendidikan. Yang pertama ada komitmen terhadap kualitas. Jadi, semua pihak dalam lembaga pendidikan harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas. Ini bisa berupa penerapan kurikulum yang baik dan metode pengajaran yang efektif. Nah, yang kedua ada keterlibatan semua pihak. Jadi, semua guru dan orang tua harus terlibat aktif dalam proses pendidikan. Misalnya, orang tua dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan memberikan masukan untuk perbaikan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Nah, jadi guru perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan agar mereka selalu up to date dengan metode pengajaran terbaru dan perkembangan di bidang pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu fokus pada siswa. Nah, pendidikan harus berfokus pada kebutuhan dan potensi siswa. Ini berarti menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Yang kelima ada umpan balik dan evaluasi. Nah, melakukan evaluasi secara teratur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pendidikan yang diberikan. Ini bisa melalui survei kepuasan siswa atau penilaian kinerja guru. Yang keenam, perbaikan berkelanjutan. Nah, budaya mutu pendidikan mendorong untuk selalu mencari apa yang baru dan lebih baik dalam proses belajar mengajar. Misalnya, mengadopsi teknologi baru dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya, kenapa budaya mutu itu penting? Yang pertama, karena meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan kita fokus pada mutu, pendidikan yang diberikan lebih efektif dan relevan. Yang kedua, karena meningkatkan kepuasan siswa dan orang tua. Tentunya siswa merasa lebih puas dengan pengalaman belajar mereka dan juga mempengaruhi kepuasan orang tua. Yang terakhir, yang ketiga,
karena mempersiapkan siswa untuk masa depan. Nah, siswa yang mendapatkan pendidikan berkualitas akan siap menghadapi tantangan di masa depan. Adapun kesimpulan dari budaya mutu pendidikan yang saya jelaskan tadi, yaitu budaya mutu pendidikan adalah tentang menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan mendukung pertumbuhan semua pihak yang terlibat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk mencapai potensi mereka di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.